warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Herayanti dengan NPM 2211060067 dari kelas F Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sterilisasi pada pratikum. Apa sih sterilisasi? Sterilisasi itu merupakan suatu proses menghancurkan atau memusnahkan suatu semua mikroorganisme termasuk spora yang ada dalam sebuah benda atau lingkungannya. Contohnya sterilisasi pada pembuatan makanan. Jadi sterilisasi itu berfungsi untuk menjamin keamanan pencemaran oleh mikroorganisme dan memperpanjang waktu simpan. Jadi prinsipnya itu adalah untuk memperpanjang waktu simpan bahan pangan dengan cara membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Sterilisasi juga mempunyai metode atau teknik sterilisasinya. Yang pertama itu sterilisasi dengan api langsung yang membunuh mikroorganisme termasuk endospora yang sterilkan dengan cara membakar mikroorganisme, sehingga cara ini adalah cara yang paling cepat untuk melakukan sterilisasi. Biasanya alat yang digunakan untuk sterilisasi dengan api langsung yaitu bunsen dan gas torch. Ini dia teman-teman gambar bunsen dan gas torch. Nah, selanjutnya itu sterilisasi pada panas kering. Mikroorganisme akan mengalami kekeringan jika dipaparkan kepada suhu yang tinggi. Nah, akibatnya itu akan mengalami sel akalisis dan mati. Kekurangan sterilisasi pada panas kering itu yaitu bertahannya bakteri Endosperma. Nah, biasanya ini alat yang digunakan pada panas keringnya itu oven atau microwave oven. Ini dia gambar dari oven dan microwave oven. Oven itu adalah suatu wadah yang bisa menjaga suhu 160 derajat Celcius hingga 170 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk sterilisasi oven ini biasanya digunakan pada bahan gelas, tidak bisa digunakan pada bahan plastik maupun karet. Nah, microwave oven ini adalah alat yang bisa memanaskan pada gelombang mikro pada tekanan atmosfer. Penggunaan alat ini bukan hanya untuk sterilisasi pada bahan gelas, tapi juga bisa untuk memanaskan bahan cair dan mencairkan. Selanjutnya, sterilisasi uap air panas. Cara uap air panas membunuh mikroorganisme bukan dengan mengeringkannya, tetapi dengan menonaktifkan enzim-enzimnya tersebut sehingga metabolisme berhenti bekerja atau tidak bisa melakukan penggerakan. Alat-alat yang biasa digunakan yaitu steamer boiling water bath. Steamer boiling water bath adalah suatu wadah untuk menampung air yang memiliki elemen pemanas yang bertutup atau close fitting lid. Selanjutnya itu uap air panas bertekanan. Uap air panas bertekanan lebih efisien dan peneraktif dalam membunuh mikroorganisme. Tekanan yang paling efisien yaitu 103 kPa atau 15 PSI selama 15 menit yang akan dapat dilakukan oleh alat autoclave saja. Nah, autoclave itu adalah alat yang berfungsi untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan. Autoclave biasanya digunakan dalam bidang mikrobiologi, kedokteran, body piercing, kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan Fordyarty untuk mensterilkan alat-alat yang berbahan dari gelas. Terdapat 3 jenis autoclave, yaitu gravity displacement, free vacuum atau high vacuum, dan steam flush, pressure flush. Perbedaan dari ketiga jenis autoclave ini terletak pada bagaimana udara dihilangkan dari dalam autoclave dalam proses mensterilkannya. Terdapat juga prinsip kerja dari autoclave. Prinsip kerja dari autoclave ini adalah mensterilkan alat dan bahan dengan menggunakan tekanan uap yang optimum. Untuk mensterilkannya itu pada tekanan 15 Fahrenheit dan suhu 121 derajat Celcius pada saat sumber panas dinyalakan. Air yang berada di dalam autoclave lama-kelamaan akan mendidih dan uap air yang terbentuk akan mendesak udara yang mengisi di seluruh autoclave. Setelah semua udara dalam autoclave diganti dengan uap air, katup uap dan katup udara ditutup sehingga tekanan uap di dalam autoclave naik. Pada saat mencapai tekanan dan suhu yang sesuai, maka proses sterilisasi dimulai dengan timer mulai menghitung waktu mundur.
Setelah proses sterilisasi dimatikan dan tekanan dibiarkan turun secara perlahan-lahan hingga mencapai tekanan 0 PSI. Autoklav tidak diperbolehkan untuk dibuka sebelum tekanan mencapai 0 PSI. Nah, selanjutnya itu sterilisasi dengan penyaringan. Terdapat dua sterilisasi dengan penyaringan, yaitu sinar ultraviolet atau UV. Sinar UV dapat membunuh mikroba patogen, spora, virus, jamur, serta ragi. Sinar UV dapat bekerja efektif jika langsung disinari pada bahan yang akan disterilkan. Nah, yang kedua itu dengan sinar gamma. Sinar gamma digunakan isotop radioaktif, misalnya CO atau kobat 60. Keuntungan yang akan disterilkan adalah dapat disterilkan oleh wadah atau kemasan. Gambar dari sinar UV ultraviolet laboratorium. Sinar UV ini memancarkan sinar radiasi yang akan digunakan untuk membunuh bakteri. Hindari untuk melihat secara langsung lampu tersebut, karena dapat mengakibatkan radiasi atau radang terhadap mata kita.